Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky Subagia dengan NIM 859 15153, prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tugas praktikum IPA di SD dengan dosen pembimbing Bapak Ustadz 3 Dian MPD. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tentang modul 8 listrik dan magnet KP1 kelistrikan. Baik, kita simak bersama-sama. Listrikan. Studi tentang kelistrikan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika benda tersebut mendapatkan tambahan elektron dari benda lain, dan bermuatan listrik positif jika benda itu mengalami pengurangan elektron. Karena itu, ada peristiwa menggosokkan benda-benda dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu yang pertama pada penggosokan ebonit yang digosok dengan kain wol. Sebelum proses penggosokkan, baik kain wol sebagian penggosokan maupun ebonit sebagian benda yang digosok adalah sama-sama netral. Berarti pada keadaan netral, jumlah muatan listrik positif sama dengan jumlah muatan listrik negatif, atau jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ketika proses penggosokan berlangsung, terjadilah perpindahan elektron dari kain wol ke ebonit. Jadi setelah proses penggosokan, kain wol mengalami pengurangan elektron sehingga bermuatan positif, sedangkan batang ebonit mengalami penambahan elektron sehingga bermuatan negatif. Tujuan percobaan muatan listrik ini, yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Oke, kita cek bersama-sama. Pun alat dan bahannya ada bola pingpong 2 buah, ada benang jahit, secukupnya, ada lembaran walls dan nilon, tas plastik dan sisir plastik, dan potongan kertas yang kecil-kecil. Pertama-tama kita gantungkan 2 buah bola pingpong di kulkas sebagai alat penambahnya. Kita gantungkan kedua. Oke, baik. Setelah itu kita Setelah ini, percobaan pertama, kita menggosokkan plastik ke lengan baju. Setelah saya menggosokkan plastik lengan baju, bola pingpong saling tarik menarik. Akibat gerakan plastik dan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi muatan positif, sehingga menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Oke, yang kedua, di sini kita akan mencoba sisir plastik ke rambut.
Setelah saya menggosokkan sisir plastik di kan, saya akan mendekatkan sisir ke potongan kertas. Nah, yang sudah dipotong kecil, ternyata setelah saya amati potongan ini menempel oleh sisir yang sudah saya gosokkan. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gerakan antara sisir dan rambut, dan mengeluarkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Karena bermuatan berbeda-beda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Selanjutnya saya akan diamkan dalam jangka waktu tertentu. Mengamati potong-potong kertas yang menempel pada badan sisir. Selesai mengamati potong-potongan kertas mulai berjatuhan, tidak ada lagi menempel pada sisir plastik. Hal itu menunjukkan bahwa muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Percobaan ketiga, kita menggunakan kain waltz. Kita gosokkan keduanya. Saya gosokkan ke bola pingpong. Saya gosokkan ke bola pingpong kanan dan kiri bola pingpong. Yang kita gosokkan. Untuk menggosoknya di permukaan tengah-tengah. Setelah kedua bola pingpong saya gosokkan menggunakan kain waltz. Kedua bola pingpong ini sama-sama menjadi bermuatan negatif karena terjadinya perpindahan elektron dari kain wol ke bola pingpong. Maka interaksi yang terjadi, mereka saling tolak-menolak. Ini karena muatannya sejenis, dapat dilihat gaya yang diberikan adalah tolak-menolak. Oke, sekarang yang keempat, saya akan menggosokkan plastik ke bola pingpong kanan dan kiri ya. Sama-sama saya akan menggosokkan ke tengah-tengah permukaan bola pingpong. Setelah saya gosokkan plastik, reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak juga. Hal ini terjadi karena adanya interaksi listrik, yaitu gesekan antara plastik dengan bola pingpong, menyebabkan perpindahan elektron dan membuat kedua bola bermuatan sejenis sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Oke, yang kelima. Yang kelima, saya akan menggosokkan benang ini, benang nilon ya. Ke bola pingpong. Nah, saya gosokkan ke bagian permukaan. Setelah saya gosokkan bola pingpong, reaksi yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola memiliki muatan yang sama, yaitu negatif. Karena mendapatkan elektron dari gesekan nilon, maka kedua bola pingpong terjadi gaya tolak-menolak. Yang terakhir, saya akan menggunakan benang jahit. Kita gosokkan kanan dan kiri. Setelah saya gosokkan ke bola pingpong dengan menggunakan benang jahit, saya reaksinya yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak juga. Hal ini terjadi karena kedua bola pingpong memiliki muatan yang sama, yaitu negatif, karena mendapatkan elektron dari gesekan benang jahit. Maka kedua bola pingpong terjadi gaya tolak-menolak. Bisa dilihat. Baik, sekian tutorial praktikum IPA DSD dari saya tentang kelistrikan, percobaan muatan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.